Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mukodas Arif Subekti, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan, selaku dosen pembimbing atau dosen MKPLP program latihan profesi, dan kepada Kepala Madrasah MTS Nahdlatul Ulama Raja Singa Trisi, Ibu Nur Faijah MPD, yang saya hormati juga, dan juga kepada guru pamong dan guru-guru staf lainnya serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati juga. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan kegiatan program latihan profesi atau PLP di Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama Raja Singa dengan baik. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan portofolio program latihan profesi atau PLP yang berisi rangkaian pengalaman, temuan, analisis, serta refleksi selama proses pelaksanaan. Presentasi ini disusun secara sistematis, mulai dari latar belakang dan profil sekolah, perencanaan pembelajaran, terus pelaksanaan, evaluasi hasil belajar, refleksi tindak lanjut, hingga penutup. Harapannya pemaparan ini dapat memberikan gambaran nyata tentang proses pembelajaran yang saya jalani, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa mendatang. Latar belakang program latihan profesi atau PLP dilaksanakan di MTS atau di Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama Raja Singa, tepatnya di Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nah, madrasah ini berdiri dengan tujuan utama menyiapkan generasi muda yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kehidupan sosial dan budaya lokal. Lingkungan sekolah yang berbasis pesantren menjadikan proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter religius, disiplin, dan cinta tanah air. Tradisi keislaman masyarakat sekitar seperti tahlilan, mauludan, dan sekaten menjadi modal penting dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI, sehingga siswa dapat memahami Islam secara kontekstual dan aplikatif. Adapun profil sekolah, nama sekolah itu Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama Raja Singa Trisi. Lokasinya MTS ini berada di Desa Raja Singa, Blok Raja Singa, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Kepala madrasah yaitu Ibu Nur Faijah MPD. Selaku guru SKI-nya yaitu Ibu Nur Samsiah SPDI. Status madrasah swasta di bawah naungan Yayasan Nahdlatul Ulama. Karakteristik peserta didik yang ada di MTS itu siswa kelas 9 dengan karakter remaja kritis, aktif secara sosial, menyukai media visual dan diskusi kelompok. Budaya sekolahnya berbasis pesantren, menekankan nilai religius, gotong royong, dan modernisasi beragama.
Adapun fasilitas pembelajaran, ada ruang kelas dengan penataan usip, media digital seperti Google Classroom, WhatsApp Group, serta kegiatan berbasis proyek. Kemitraan pendidikan, MTS NU Rejo Singa berkolaborasi dengan guru seni budaya, dengan tokoh masyarakat dan orang tua dalam pelestarian tradisi Islam lokal. Adapun ciri khas dan keunggulannya yaitu mengintegrasikan pendidikan agama dan budaya lokal dalam setiap kegiatan belajar. Satu, poin kedua, menumbuhkan profil pelajar Pancasila melalui nilai cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu dan cinta tanah air. Lalu yang ketiga, menerapkan pendekatan pendekatan meaningful, joyful learning atau MMG, sehingga pembelajaran lebih bermakna berkesadaran dan menyenangkan. Memanfaatkan yang terakhir itu memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat literasi sejarah dan kebudayaan Islam. Perencanaan pembelajaran, poin yang pertama itu identitas pembelajaran dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI, kelas 9 semester genap. Materi pokoknya yaitu sejarah kerajaan Islam di Jawa dan tradisi Islam lokal. Guru pamongnya yaitu Ibu Nur Samsiah SPDI. Adapun mahasiswa PLP-nya itu saya sendiri Muhammad Farid Azizur Rahman. Poin yang pertama, poin yang kedua yaitu capaian pembelajaran. Siswa mampu menceritakan sejarah perkembangan kerajaan Islam di Jawa secara runtun. Siswa mampu mengaitkan tradisi Islam lokal dengan nilai-nilai moderasi beragama. Poin yang terakhir, siswa menunjukkan sikap toleransi, cinta religiusitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran itu melalui diskusi proyek dan sosiodrama kalau tidak salah, sosiodrama siswa. Nah, itu dapat menjelaskan kronologi berdirinya kerajaan Islam di Pulau Jawa, mengidentifikasi tradisi Islam Jawa seperti sekaten, terus grebeg mulut, tau dan tahlilan ya. Lalu menghasilkan karya kreatif berupa poster atau video pendek tentang tradisi Islam lokal. Terus yang poin selanjutnya, menunjukkan sikap kerjasama, disiplin dan tanggung jawab dalam kelompok. Yang keempat, strategi dan metode, melingkupi beberapa poin strategi dan metode. Yang pertama, pendekatan meaningful, joyful learning atau MMG. Metodenya diskusi kelompok, satu. Terus pembuatan karya kreatif, sosiodrama untuk menghidupkan tradisi Islam Jawa. Dan terakhir, pemanfaatan media digital Google Classroom, contohnya Canva dan kuis. Yang kelima yaitu media dan sumber belajar. Adapun media itu berupa video dokumenter, poster digital, aplikasi kuis. Sumbernya yaitu buku Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9, artikel Sejarah Islam Jawa, wawancara dengan tokoh masyarakat serta observasi tradisi lokal. Penilaian itu dengan kognitif, yaitu tes tertulis dan kuis digital.
Adapun afektif itu observasi, sikap toleransi, kerjasama, dan religiusitas. Psikomotoriknya itu produk kreatif berupa poster atau video. Lalu pembahasan evaluasi pembelajaran. Evaluasi yang pertama, evaluasi formatif, dilaksanakan setiap pertemuan melalui satu kuis interaktif menggunakan kuis. Yang kedua, diskusi kelompok kecil dengan metode jigsaw. Jadi yang ketiga dan terakhir, refleksi harian siswa melalui jurnal atau pohon refleksi. Terus tujuannya itu memantau pemahaman awal, motivasi dan keterlibatan siswa secara berkelanjutan. Poin yang kedua dari evaluasi pembelajaran yaitu evaluasi sumatif. Apa saja dilaksanakan di akhir bab berupa satu tes tertulis dengan pilihan ganda atau esai. Yang kedua, proyek kreatif, contohnya seperti membuat poster atau video tradisi Islam. Dan yang terakhir itu pameran karya hasil belajar, pameran karya hasil belajar siswa. Jadi siswa memamerkan karya-karyanya seperti ya pembuatan komik atau semacamnya. Terus tujuannya itu menilai pencapaian kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik secara menyeluruh. Poin yang ketiga, evaluasi autentik, itu melibatkan produk nyata seperti sosiodrama dakwah Wali Songo, peta konsep sejarah kerajaan Islam dan narasi tradisi Islam lokal. Tujuannya apa? Yaitu mengukur kemampuan siswa mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Terus hasil belajar siswa. Seperti satu, kognitif mayoritas siswa mampu menciptakan kronologi sejarah kerajaan Islam di Jawa dengan baik, khususnya kerajaan Islam di Cirebon ya. Terus siswa dalam mengidentifikasi tradisi Islam Jawa hasil akulturasi seperti wayang, sekaten, tahlilan atau grebek mulut. Lalu lantas analisis kritis melalui analisis kritis mulai berkembang meski sebagai siswa masih perlu bimbingan dengan menghubungkan sebab-sebab sejarah. Hasil belajar efektif yaitu siswa menunjukkan sikap toleransi, cinta tanah air dan kepemimpinan melalui refleksi tokoh sejarah. Terus tradisi lokal dipandang sebagai bagian dari dakwah damai sehingga menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Islam Nusantara agar kita tidak malu atau malas untuk belajar budaya-budaya di Nusantara. Lalu psikomotorik, siswa menghasilkan karya kreatif berupa poster dan video tradisi Islam, dokumenter video tradisi Islam yang ada di Indramayu seperti Ngarot, terus apalagi Sedekah Bumi dan lain sebagainya. Terus sosiodrama dan pemeran karya berjalan dengan antusias menunjukkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Lalu poin-poin selanjutnya tentang refleksi pembelajaran. Poin penting refleksi pembelajaran. Yang pertama, kekuatan meliputi apa saja? Satu, metode variatif, yaitu diskusi, proyek, sosiodrama, dan pemanfaatan media digital membuat pembelajaran lebih hidup. Lalu integrasi budaya lokal seperti tradisi Islam Jawa,
yang di dalamnya ada sekaten, grebek mulut, tahlilan dan lain-lain. Berhasil dijadikan contoh nyata sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Lalu pembiasaan religius, doa bersama, sholat duha, pembacaan Asmaul Husna, dan pembacaan surat-surat pendek seperti Yasin dan sebagainya. Suasana belajar yang kondisif dan religius. Kelemahan itu keterbatasan fasilitas digital. Tidak semua siswa memiliki akses perangkat, sehingga pemanfaatan media digital belum maksimal. Karena di MTS NU itu ada pesantren. Jadi di pesantren itu tidak boleh membawa HP, adapun boleh membawa HP itu hanya ketika semesteran atau semacamnya. Jadi keterbatasan fasilitas digital, ada beberapa siswa yang tidak menggunakan handphone. Lalu variasi kemampuan siswa dengan kemampuan rendah masih kesulitan memahami konsep abstrak, terutama analisis sejarah. Waktu terbatas. Kegiatan proyek dan sosiodrama membutuhkan waktu lebih panjang dibanding jam pelajaran yang tersedia. Di waktunya hanya sangat-sangat terbatas sekali. Lalu analisis. Siswa dengan kemampuan tinggi mampu mengaitkan sejarah dengan fenomena kehidupan nyata. Sedangkan siswa sedang dan rendah lebih membutuhkan contoh konkret. Lalu metode ceramah kurang efektif dibanding diskusi interaktif dan proyek kreatif. Karena kalau saya menggunakan ceramah masih banyak, ya maklumlah, banyak beberapa siswa yang entah itu pikirannya kemana, entah itu ada yang tidur, ada yang mengobrol sendiri. Jadi lebih lebih bagusan, lebih nyata itu menggunakan diskusi. Lalu selanjutnya pembiasaan ibadah memberi dampak positif pada kedisiplinan, namun perlu diintegrasikan dengan metode kontekstual agar lebih bermakna. Lalu setelahnya implikasi, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran aktif serta diskusi kelompok, studi kasus, dan presentasi mini. Selanjutnya siswa yang belum tuntas perlu remedial. Perlu remedial dengan pendekatan kontekstual dan latihan soal berbasis kasus. Selanjutnya siswa yang sudah tuntas selesai dengan diberi pengayaan berupa analisis fenomena kehidupan dan tugas presentasi untuk memperkuat pemahamannya. Lalu selanjutnya kolaborasi lintas mata pelajaran, misalnya seni budaya dapat memperkaya pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan perspektif kreatif. Harus dikolaborasikan agar tahu kalau seni budaya, contohnya cara membuat ini, kita membuat itu batik lah, terus wayang lah, itu kan bisa disebut dengan sejarah kebudayaan Islam, asal muasalnya dan lain sebagainya. Lalu poin penting selanjutnya tindak lanjut pembelajaran. Ada beberapa poin juga. Yang pertama, program remedial. Dalam program remedial memberikan pendampingan tambahan bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan melalui 1. Latihan soal berbasis kasus sejarah. Yang kedua, penjelasan ulang dengan metode cerita dan visualisasi sederhana. Yang ketiga, diskusi kecil untuk menguatkan pemahaman konsep dasar. Lalu poin yang kedua, program pengayaan. Dalam program ini menyediakan kegiatan tambahan bagi siswa yang sudah tuntas, seperti analisis fenomena sejarah Islam Nusantara. Lalu presentasi mini tentang tokoh Wali Songo dan tradisi Jawa. Lalu pembuatan karya kreatif seperti halnya video pendek atau poster sejarah. Poin yang ketiga, integrasi teknologi. Mengoptimalkan penggunaan media sederhana seperti WhatsApp group,
Google Classroom dan Canva untuk mendukung pembelajaran. Ya, mendorong siswa memanfaatkan HP sebagai sarana literasi sarana literasi digital dengan tetap memperhatikan etika penggunaan. Memanfaatkan HP yang daripada dibuat untuk yang aneh-aneh. Jadi kadang kami di sini itu memberikan tugas tambahan melalui grup atau diskusi di grup supaya siswa-siswi tetap aktif walaupun tidak di lingkungan sekolah, tapi juga bukan di waktu-waktu jam istirahat. Poin yang kelima, pengembangan proyek budaya lokal. Pengembangan proyek budaya lokal ini melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah berbasis tradisi Islam Nusantara sebagai media dakwah dan pembelajaran kontekstual, lalu menjadikan proyek budaya sebagai sarana menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas lokal sekaligus memperkuat nilai religius. Itu beberapa poin-poinnya. Dan di akhir sebagai penutup, kesimpulannya, pelaksanaan PLP di MTS NU Raja Singat Risi memberikan pengalaman berharga dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam melalui metode variatif, integrasi budaya lokal serta pemanfaatan teknologi sederhana. Pembelajaran menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan siswa. Saya menyadari bahwa masih terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas digital dan variasi kemampuan siswa. Namun melalui refleksi dan tindak lanjut berupa program remedial, pengayaan, serta kolaborasi lintas mata pelajaran pembelajaran dan terus ditingkatkan. PLP ini tidak hanya memperkaya pengetahuan saya. Mata kuliah PLP ini juga sebagai calon pendidik, saya sebagai calon pendidik, jadi tidak hanya memperkaya pengetahuan dan sebagainya, tapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan berbasis nilai Islam, budaya lokal, dan moderasi beragama. Harapannya pengalaman ini menjadi bekal untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih inovatif dan berdampak bagi peserta didik di masa depan. Terima kasih kepada pihak sekolah, khususnya kepada Ibu Nurfaijah MPD sebagai selaku kepala madrasah dan guru-guru pamong, guru-guru staf Dewan Guru di MTS NU. Juga terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Muqaddas Arif Subakti SPD MPD, yang telah satu semester ini telah mendidik kami, memberikan kami suatu pelajaran yang sangat penting, memberikan pesan moral yang sangat penting, dan menyadarkan kami akan pentingnya belajar ilmu agama, belajar ilmu lain-lainnya, dan juga serta seluruh siswa yang telah mendukung jalannya tugas PLP ini. Semoga portofolio ini dapat menjadi inspirasi dan bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pendidikan saya di masa depan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Mohon maaf jika selama ini saya banyak salah, dan dari awal sampai akhir saya yakin pasti banyak keseliruan, banyak kekhilafan, entah itu disengaja atau tidak disengaja, karena itu memang murni kebodohan saya. Akhirul kalam, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.